Halo Tok. Ya, halo. Oke. Oh ya, yang kemarin itu udah dicari-cari. Jadi yang kolom keempat itu memang ini buat translasi sebenarnya. Tapi, Justru yang kolom kolom bawah itu yang nggak kepake. lah, tapi di gua justru di 3D dipakai ya. Karena buat translasi justru yang bawah. Coba, ini kan gini kemarin ya. Ah, misalnya iya, itu kan X, Y, Z. Ini kan XYZ ya. Hmm. Di Ini bawah kan itu dia justru itu biasanya 001 ya. ah, Jadi kan apa transformasi matriks itu bisa nilai X, Y, dan Z-nya dikalikan atau ditambahkan. iya. Kalau misalnya di scaling atau di enlargement by itu berarti kan matriksnya jadi seperti ini nih. Dua Hmm, nol nol betul. nol dua nol. Iya. Ini ya. Ah. Kan kalau scaling. Nah, Hmm. sekarang kalau dia ditranslasi Hmm. harusnya sih kalau make apa ya, make rumus dari apa tuh perkalian matriks, Hmm. dia bentuknya seperti ini. Misalnya kita mau geser nilai X itu 5 kali ya, Iya. apa ditambah 5 nilai X-nya. Hmm. Jadi harusnya dia seperti ini. Gitu. Kan nanti dia bakal dikali tuh sama matriksnya kan. Hmm. X, Y, Z ya. Ini juga satu kan. Nah, nanti apa? Ini kan matriks 4 kali 4 kan. Iya. Terus ini matriks 4 kali satu. Nah, hasil perkaliannya ini 4 kali 4 sama 4 kali satu jadinya 4 kali satu juga ya kan. Jadi yang Hmm. ujung ketemu ujung Hmm. ya. Nah, operasi perkalian matriksnya kan akan seperti ini. So, ini jadinya yang pertama ya. Iya. 1 kali X ditambah 0Y ditambah Nol nol Z. Z ditambah 5 ya. Terus yang kedua dia sama aja, ini nol Iya. Hmm. nol x tambah satu y tambah nol z tambah nol. Nah, ini nol x tambah nol y tambah nol z tambah satu z Hmm. tambah nol. Nah, terus yang terakhir nol x tambah nol y tambah nol z tambah satu. Hmm. Ini jadinya X tambah 5 terus Y terus Z terus satu. Hmm. Jadi kenapa apa tuh? Kenapa harus ditulis dalam bentuk 4 kali 4 biar operasi translasi itu bisa kelihatan di matriksnya. Karena kalau operasi translasi itu harusnya dia bentuknya seperti ini deh. Kalau misalnya ini ya, eh, misalnya matriksnya itu bukan kita, kita apa ya? Kita bisa ngerjain operasi translasi itu dengan matriks ini doang sebenarnya. 5 0 0 gitu ya. Ditambah X, Y, Z gitu. Hmm. Jadinya nanti X tambah 5 terus Y terus Z. Jadi kenapa harus ada 4 apa matriks 4 kali 4? Biar kita bisa ngelihat operasi transaksi itu di dalam matriksnya. Gue yang gue bingung ini sih apa kalau di 3D itu justru bawahnya ya untuk translasi. Coba coba kita coba ya kita tes pakai. Oke, coba ya. Misalnya Di beberapa misalnya artikel, limanya di di beberapa artikel iya sih kayak lu sih translasi, tapi di beberapa artikel lain translasinya justru di bawah. Gue juga bingung makanya itu yang gue tanyain sih. coba ya kita bikin operasi transaksinya di bawah. Nah ini Ini kayak ini nih. nol nol satu nol. Coba 5 taruh sini ya. Iya. Satu X Y
Z1. Nah, matriks yang pertama itu, Satu X. Sama kan? ya X aja. X, X aja kan? Y, Z. Terus yang kedua, iya. Ini jadinya 5X mah. Hmm. 5X tambah 1. Ini satu Itu. tuh apa sih? Yang X, Y, Z Satu tadi? itu kalau di buku itu di apa di artikelnya dibilang itu sih apa proyeksi sih. Proyeksi. Itu selalu nilainya satu Iya. ya? Iya, harus satu. Jadi nanti itu bisa bisa dipakai tuh buat apa ya? Ada artikel dia bilang gini. Misalnya kita mau ngelihat benda itu lebih kecil gitu ya. Jadi Hmm. melihat bendanya lebih kecil. Nanti dia ditulis di sini nih 10 misalnya. Hmm. Jadi nanti ini kan hasilnya berapa tuh? Hasilnya tuh 10. Ini 10 kan? Hmm. Ya enggak? Nah, Hmm. kalau hasilnya sorry. Ini 10Z. Kalau nggak salah gini ya. Nah, nanti dia apa tuh? Ini semua bakal dibagi sama 10Z. Jadi tampilannya bakal lebih kecil. Jadi kayak apa ya? Melihat benda tapi dipengaruhi oleh jarak dari apa? Hmm. Atau ketinggian benda tersebut. Jadi semakin semakin tinggi nilai Z-nya, bendanya itu akan semakin kecil kelihatannya. Wah, gue baru tahu tuh kalau itu. Nih, gua coba liatin artikelnya. Nih, kalau yang ini gini sih, bentar. Coba coba. Mau share screen ya? Oh, iya, boleh, boleh share screen deh. Bentar. Ini, oke. Kelihatan nggak? Oke. Nah, ini dia di sini kelimanya. Kelihatan kan? Ya, kelihatan. Nah, terus, iya pokoknya matrix 4x4 ya. Kayak gini. Gue juga nggak tahu sih ini dapat di awalnya tuh kayak apa, bentar panjang banget. Koordinat vektor. Nah, gue coba ke 3D-nya nih. Misalnya ini kan 4x4 nih ya. Hmm. Misalnya gue yang kemarin nih, gue coba yang kemarin. Oke, ntar gimana? Waduh, di mana kemarin ya? Recent. Nah, ini dia. Aku lupa lagi nyimpan filenya di mana lagi. Ntar deh. Private. Nah, ini. Misalnya gue geser ini 5 ke 10 lah. Terus gue mau geser X gitu misalnya. Minus 10 di sini. Namanya curve. Nah, ini tuh. Nah, ini translate. Tapi ini salah nih, sorry. Tuh. Di sini minus 10. Di sini pure translasi aja sebenarnya, X ini tuh 5. Belum kelihatan, sorry. Oh, nggak kelihatan nih screennya. Ya, cuman apa tuh? Cuman file doang. Bentar. Oh, oke. Kelihatan nggak 3D-nya? Enggak. Nah, ini baru. Udah.
Ya. Oke, misalnya ini ya, ini kan gue ini pivot tuh di nol semuanya kan ya. Nah di sini gue ada, di sini ada misalnya minus 10, 5, 8 gitu lah, x, y, z. Gue geser. Nah di sini minus 10, 5, 8 gitu. Ini cuma translasi di sini, bukan di sini sih. Gue juga Coba deh tulis 10, 5, 8-nya di apa di kolom keempat tuh. coba deh. Gue coba ya. 10, 5, 8. Tuh enggak ngaruh. Kemana ngaruh ya? Enggak ngaruh. 10. Gue juga nggak tahu nih buat, aduh apa ya sebutnya. Justru Kalau scaling translasinya. sama juga. Kenapa? Scalingnya sama ya kalau scalingnya. Scaling sama di sini. Di sini x, ini stand for x, ini y, ini z, dan ini translation. Translation matrix gimana? Oh, Gimana tuh? Itu apa ya? kayak mungkin untuk software itu ya. Untuk software itu kayaknya dia naruh apa tuh Dibalik. dibalik dia. Jadi dia translationnya di row yang keempat bukan di kolom yang keempat. Hmm. Nah, Jadi dia nggak ikutin kalau yang di ini berarti nilai apa ya? Di sininya. apa? Yang ini nilai apa ya? Dia bilang sih ada yang bilang tuh buat projection. Projection. Enggak, maksudnya Coba di tes dulu deh. Di tes misalnya z-nya dikali 10 coba deh itu. Z translasinya. Di bukan di Ini. translation-nya biasa aja tapi di yang kolom keempat yang 10 sejajar gitu. sama z itu diisi 10. Z ini Nah, 10 terus nih. yang ininya diisi 1. Ini dikosongin aja yang terakhir. Ini Yang kosongnya. 4 dikosongin. Iya. Gini. Iya, coba deh. Kagak ngaruh. Nggak ngaruh ya? Enggak. Berarti nggak kepake. Hah? Kalau yang lu lihat itu yang di sini tuh apa tuh? Dia bilang sih cuma buat projection. Jadi kayak apa ya? Biar tampilan bendanya itu kelihatan lebih kecil. Jadi semakin besar nilai Z, tampilan bendanya itu semakin lebih kecil. Sebentar gua Nah, ini buka. benar nih, ini nih. Kalau lihat rumus ini nih. Nih. Ini dia. DHL. DHL. Nah, ini dia nih. Gue share dulu deh. Nah, itu. Oke. Identity matrix. Iya benar nih. Identity matrix 3 transformation. Scale Oh kan dia translation ditaruh di kanan dia. 3 translation. Di kanan ya? Di apa kolom keempat. Tapi kayak mungkin ya Maya dia pakai ini, pakai apa tuh? Notasi yang berbeda. Terus ini deh pertanyaan gue yang kemarin gue ini. Misal gue punya benda gini ya. Misal punya gue benda di sini ya kan. Ya. Nah di benda ini kan pasti ada matriksnya nih, nilai matriksnya kan.
Iya. Gue query deh matriksnya. Xform head, jangan head namanya, kita ganti deh sphere. Ini sphere 1. Nah terus gue coba query itunya, query through matriksnya si sphere. Misalnya gue kayak gini, matriks. Kok nggak dapet? Oh, salah. Spheres matrix through print, lupa print. Nah ini kan nilai matriksnya nih, dia kan karena nggak ada perubahan aksis kan jadi 0 semua ya. 4. Nah, benar ini? Iya benar, iya benar kayak gini lah ya. Ini matriksnya dia nih, karena ini x ke sini. Nah terus gue mau nanya objek mirror sih. Misalnya gue mirror nih ya, jadi ke sini. Kecuali gue duplikat ke sini, minus, tapi arah baliknya gini. Misalnya, setelah gue freeze. Tapi gini loh, misalnya gini, bendanya kayak gini, jangan enak, jangan bulat ya. Bentar deh, gue ganti objek deh, susah bulat. Poly yang enak tuh ini aja dikerucut, misalnya ke atas. Kon. Terus gue pengen yang ini yang ini ke sini tapi ke bawah gitu misalnya. Nah tunggu, aduh, gua ngasih contohnya ribet nih. Bentar ya Toh ya. Ya. Sorry. Gimana yang enak ya? Ini aja Pak ya. Soalnya gue gini. Story. Gue mau nanya aplikasi matrix ke dalam vektor sih sebenarnya. Jadi misal gue mau mirror nih ya, ini misalnya objek. Terus gue mau mirror, sebenarnya gue mau mirror ke sini gitu. Jadi berapa nilainya nih? Minus. Gue mau mirror ini. Nah,
si tiap titik ini flipping toh, berarti kan di tiap ini ada vektornya nih, ya kan? Hmm. Set gitu. Maksudnya kebalik gitu ya, berbalik Iya ya? iya, mirror gitu, mirror dari ini. Iya, Cuma iya. ini gua kali vektornya aja ya atau apa sih? Jadi di ini aja nih, di scalingnya aja nih diganti. Misalnya kita mau mirror ke sumbu X ya. Oh, Nah, berarti di sini dijadiin min satu aja. Coba deh. iya, Di tapi yang baris scale-nya itu sih gua pernah coba kayak gitu ya. Gua pernah scale-nya coba. bisa juga ada di mirror sama di enlarge bisa juga. Maksudnya Di ini sini kan, nih di bagian yang baris sama X itu kita ganti sama min satu. misalnya ini ganti -1 gitu kan. Di bukan bukan di Z-nya, di X-nya. Misalnya mau mirrornya kemana? Ke sumbu Z apa sumbu X? X, oh X minus berarti sini ya. Iya, coba deh min satu itu. Nah itu, ininya juga, translasinya juga. Ini ada nilai ininya sih, ya kan? Iya. Jadi mesti ininya dibikin minus gitu kan? Udah, kalau mau Gitu iya, kan? di Tuh, mirror terus jadi di mirror. translasi ya. Iya ya, bisa. Nah permasalahannya adalah gue tuh nggak mau di sini ada minus nih. Gak Jadi mau? kenapa? Gak mau ada minus. Iya, karena kalau di 3D ada minus begitu bermasalah kalau scale sebenarnya. Kalau Kalau mirror, sebenarnya. soalnya kayak Ada gue, rotation. kayak ini nih, contohnya ini ya. Aduh, gue mesti masuk ke PC kantor dulu sambil itu deh. Apa gue kasih tau. Kalau nggak ada minus paling di rotation, tapi rotation lebih ini lagi. Apa kali vektornya ya? Ini kan vektornya positif nih di sini. Kalau kita query di sini, soalnya di sini nilai titik vektor kan. Kan ada nilai titiknya nih pasti. Gue minusin gitu. Set gitu. Ya koordinatnya berubah kan berarti ya. Iya, koordinatnya misalnya anggaplah di Tetap sini. tetap ini sih. Tetap kalau transformasi di mirror tuh pasti ada minus ya, pakai minus. Bentar Kan gue. koordinatnya kan kebalikan ya kan. Iya, ada Koordinatnya sampel pasti. yang lain sih. Bentar deh. 211 59. Gue masuk PC kantor nih. Soalnya sampelnya ada di kantor, PC kantor. Jadi kalau gue misalnya gue query di sini, print titik vektor, misalnya ini apa nih? Ini udah nih. Gue coba deh. Mana tadi ya? Titik vektor si Jump. for item in shape.
.vtx. Get for vtx. Get shape. Ini NURBS. Sialan, salah gua. Salah objek. Bentar. Ini kayaknya udah. Vertex. Oke. Ini kelihatan tak ya? Kelihatan ya? Oke, coba. Ya. Misalnya gua. Nah, misalnya gua bikin controller yang enak apa ya? Yang kelihatan diamond. Misalnya gua create diamond di sini. Tuh. Misalnya gue gini ya. Ini diamond di sini. Kalau gue mirror X, Z, kok kenapa? Bentar. Create diamond. Itu dari kiri ke kanan. Kok nggak mau ya? Nah iya, misalnya kayak gini lah, yang simple aja, nggak usah geser-geser translasinya. Ini kan, ini kayak gini ya. Oke. Ketika gue minta X diputar 90 derajat, set dia kesini. Nah tanpa muter si aksisnya ini. Kalau si matrix kan muter aksis ya kan? Kayak yang tadi contoh gue bikin kan, kayak yang tadi kita geser dari X, misalnya Aksisnya muter. ini kayak ini nih misalnya ya, 0 gitu kan. Terus tadi apa lagi? Begini tuh. Nah, misalnya ini head
Hmm. Nah ini kan misalnya kalau gue ubah jadi, gue mau geser gitu, misalnya mau putar gitu lah ya, gue putar 90 derajat misalnya, kan pakai minus cosinus di sini kalau nggak salah deh, apa gitu sin gitu misalnya, Oke. gue lupa. Nah misalnya kayak putar gitu tuh 45, Hmm. ini sekalian naik banget tuh. Ya ini kan ngerubah si si nilai si transform yang ada di sini gitu. Nah tapi kalau dia ini enggak gitu, muter y gitu misalnya, muter z, apa gue gue sih curiga dia query tiap matrix, sorry, tiap vektor, terus di switch gitu ya nggak sih? Coba deh masukin ini deh yang complete itunya apa tuh? Rotational matrixnya. Rotational mana di? Iya. Jadi rotational matrix itu kan kayak gini nih. Gue share ya. Iya ya, oke. Maksud gue Hmm. apakah bisa gitu dari matrix ke vektor gitu? Ini misalnya gue pernah query satu titik ini, nggak bisa, matrix tuh harus objek gitu. Matrix ke vektor. Iya, jadi kalau yang masih kelihatan nggak share screen gue? Tuh. Masih kan? Iya. Ini objek yang ini Hmm. yang ini ya bisa matrix gitu, digeser, diputar segala macam. Tapi ketika si tiap titik ini kasusnya kayak cube kemarin gitu. Nah ini nggak bisa nih, dia di matrix. Misalnya dari sini ke sini gitu. Dan yang gue butuhin adalah eh, kalau soalnya kalau ini kalau diputar kemanapun gitu, misalnya ke sini ke sini ke sini. Nah dia tuh nggak ngaruh, objek tuh tetap stand kayak axis yang ngikutin axisnya gitu. Maksudnya objeknya tuh nggak berubah apa apanya Iya, nggak berubah? objeknya Yang nggak berubah, tapi nih apa ya, disebutnya vertexnya yang berubah gitu. Kalau matrix itu di 3D dia ngerubah posisi ini, nilai ininya nih. Nah misal gue geser ke sini, gue putar ke sini gitu. Tapi kalau seandainya gue mainnya vertex, nah vertex ini bagian dari vektor. Ini gue geser ke sini, gue putar-putar kayak apa? Kalau gue balikin, nah dia tetap di sini objeknya sebenarnya tuh, pivotnya tetap di sini. Jadi kayak yang cube kemarin Hmm. itu gue query titik ininya bukan si objeknya. Nah berarti ini bukan matrix ya, ini vektor ya, pengalih vektor ya. Kayak di sini misalnya Eh, gini. vektor itu kan ini apa? Titik-titiknya kan. Iya, Nah, maksud gue nih vektor itu bisa bisa dirubah dengan matriks tadi. bisa. Iya, jadi memang matriks itu yang berubah vektor, makanya disebut transformation matrix. Boleh deh ajarin gue deh. Nih misalnya gini nih. Nih kita lihat nih nilainya di sini gini ya. Misalnya, taruh deh, gue ketangin Coba, aja coba, deh. ini coba pakai ini deh, pakai ambil benda 2D dulu aja deh. Atau Bentar, misalnya ya bentar. Nih, kubus aja coba, nggak apa-apa kubus. kubus, Iya, yang lebih gampang. cube, 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 bentar, cube, box. Nah misalnya nih ya, Hmm. nilai si ini kan namanya si, aduh, nah ini 7 nilai. Si 7 ini nih di sini. Sekarang posisinya Hmm. kayak gini nih. Iya. Oke. Ntar dulu. Gue kasih lihat itunya aja nih. Aksis mana sih? Nah, oke. Ini berlapis-lapis nih. Ini si 7, si 5 di sini nilainya nih. Nah, ketika gue Iya. putar 90 derajat misalnya Iya. ke X misalnya 90 derajat. Nggak berubah sih. Yang enak sih ingatnya ini ya.
diginin kali ya biar kelihatan ya muternya. Iya. Ya, ya. Nah misalnya ini nilai si vertex nomor 4 nih misalnya nih. Segini nilainya. Iya. Oke, sekarang gue putar X-nya 90. Tek gitu kan. Hmm. Si 4 pasti di sini kan tuh. Jadi pindah ke Y dia. Yang ini balik ke Z gitu kan. Iya. Nah, ini kan vektor nih, ya kan? Si titik Iya. ini. Hmm. Apakah dia dikali sama matriksnya atau gimana sih? Biar bisa geser Dia, kayak gitu. dia dikali sama matriksnya, karena Oh kan dia gitu. di rotate. Caranya gimana Jadi sih? Share dong. enaknya pakai ini dulu aja, pakai apa tuh, yang 2D dulu aja. Oke. Jadi bukan jadi switching ini karena pengalih matriks itu ya? Iya, karena matrix transformation tadi. Iya. Jadi itu kan eh sebentar, aku share dulu. Oke. Misalnya Share screen lo dong. apa? Share screen lo. Udah kelihatan ya? Belum gua stop dulu kali ya. Iya. Atau enggak lagi stop ya? Gua enggak. Oh, stop share. Oke. Dah. Oke, misalnya gue punya titik di sini ya. Hmm. Nah, jadi titik ini tuh bisa digambarin, ditunjukin sama vektor sebenarnya. Jadi ini nih vektor juga. Ini kan vektor nih, vektor dari origin ke titik A misalnya. Ini misalnya vektornya berarti 31 ya. Iya. Ya. Nah, sekarang kalau gua rotate 90 derajat. Nah, 90 derajat berarti dia adanya di sini kan. Iya. Jadinya E prime itu ini E